Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Astra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tentang kisah seorang yang mulia yang telah dijamin masuk surga, yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan darinya lah seluruh keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada sekarang semuanya berujung kepada nasab beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang Ma'rakah Siffin, tentang peristiwa perang Siffin ya, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kemudian akhirnya di penghujung terjadi perdamaian ya. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa tahkim ya, peristiwa tahkim. Ini terjadi pada tahun 37 Hijriah di bulan Ramadan, di mana kubu dari Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengutus Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka bertemu di satu kota namanya Dumatul Jandal. Kemudian mereka berusaha untuk saling bersepakat, berunding apa yang harus dilakukan di antara dua belah pihak ya. Intinya mereka tetap kembali kepada posisi awal, yaitu bahwasanya Ali bin Abi Thalib tetap adalah Amirul Mukminin di Kufah, sementara Muawiyah tetap menjadi gubernur di negeri Syam, dan mereka masih perlu perundingan berikutnya ya, dan belum selesai, belum ada kesepakatan yang lebih tegas di antara keduanya ya. Tetapi setelah terjadi peristiwa tahkim ini ya, maka keluarlah dari pasukan Ali bin Abi Thalib sekelompok orang, yaitu yang berjumlah, ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 6.000, ada yang mengatakan lebih dari 10.000, yang mereka berpisah dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka berkumpul di suatu tempat namanya Harura. Mereka itulah Khawarij. Mereka itulah Khawarij ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kisah yang disebutkan dalam sebagian buku untuk mencela liciknya Amr bin As dan bodohnya Abu Musa al-Asy'ari, disebutkan bahwasanya ketika kedua mereka bertemu, lantas kemudian mereka bersepakat, mereka berkata, kita sepakat sama-sama, kita lengserkan Ali, Abu Musa, kau lengserkan Ali, dan aku akan lengserkan Muawiyah ya. Setelah lengser, nanti tinggal kita bicarakan tentang siapa pemimpin berikutnya, tapi dua-duanya harus lengser dulu. Sepakat ya, kata Amr bin As, kata Abu Musa, ya sepakat. Ayo kita umumkan. Kamu duluan wahai Abu Musa al-Asy'ari. Maka Abu Musa al-Asy'ari kemudian bicara di hadapan umum, saya melengserkan Ali bin Abi Thalib dari kepemimpinan. Ya. Setelah Abu Musa al-Asy'ari berbicara, bagian Amr bin As berbicara. Ternyata Amr bin As berbohong. Dia berkata, saya menetapkan Muawiyah sebagai pemimpin kaum mukminin. Dan ini semua adalah cerita dusta, tidak layak bagi para sahabat, yang menunjukkan liciknya Amr bin As ya. Sementara Nabi SAW muji Amr bin As ya, kata Nabi SAW, aslaman nas wa amana Amr bin As. Orang-orang Islam, adapun Amr bin As beriman. Jadi Amr bin As memiliki kedudukan yang mulia ya. Kata Nabi SAW, aslaman nas wa amana Amr bin As. Orang-orang Islam, sementara Amr bin As iman, jadi derajatnya lebih tinggi ya. Kemudian dikisahkan dalam kisah ini dengan riwayat dusta, bahwasanya Amr bin As berdusta, kemudian menipu Abu Musa al-Asy'ari. Begitu bodohnya Abu Musa al-Asy'ari ditipu oleh Amr bin As ya, seakan-akan dia orang yang tidak ngerti, orang jahil. Bagaimana Ali bin Abi Thalib mengutus wakilnya orang sejahil Abu Musa al-Asy'ari. Ini semua kedustaan, ini mencela para sahabat. Dan masalah melengserkan pemimpin bukan kesepakatan mereka berdua, tidak semudah itu. Masalah melengserkan dan mengangkat pemimpin kaum muslimin tidak semudah yang
diceritakan sebagaimana cerita dusta tersebut. Sepakat Amr bin As sama Abu Musa al-Asy'ari melengsarkan Muawiyah dan melengsarkan Ali bin Abi Thalib, kemudian ternyata Amr bin As berdusta. Ini semua cerita bohong dalam qadhiyatut tahkim, dalam peristiwa tahkim. Intinya peristiwa tahkim kembali bahwasanya Ali tetap berada pada posisinya dan Muawiyah tetap berada pada posisinya. Itu perlu ada pertemuan berikutnya, ya. Ketika terjadi peristiwa tahkim ini, rupanya sekelompok dari pasukan Ali tidak setuju, ya. Tadi saya katakan jumlahnya mengatakan 6.000, ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Kemudian mereka berkumpul ke tempat namanya Harura. Ya, mereka protes. Mereka protes dan mereka kemudian mengkafirkan dua orang ini, yaitu Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Mereka berdalil dengan firman Allah, "Inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As telah kafir, ya, karena berhukum bukan dengan Al-Qur'an. Kemudian juga Abu Ali dan Muawiyah juga telah kafir karena mereka berdua tidak bersandar kepada hukum Al-Quran, tapi bersandar kepada hukum manusia, yaitu hukumnya Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Dan semua yang ridha dengan keputusan dua hakim ini, ya, maka dikafirkan oleh Al-Khawarij. Dikafirkan oleh Al-Khawarij. Ya. Di antara hal yang dikritiki oleh Al-Khawarij, kaum Khawarij, selain permasalahan tahkim di mana mereka telah menjadikan manusia sebagai sumber hukum bukan dari Al-Qur'an Al-Karim, mereka juga mengkritik Ali bin Abi Thalib ketika menulis persetujuan, ya, kepada Muawiyah, yaitu inilah hadza ma salaha alaihi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib Muawiyah. Inilah kesepakatan yang telah disepakati oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah. Ketika ditulis tersebut, maka Amr bin As bilang, belum, kita belum sepakat, engkau Amirul Mukminin, ya, tunggu dulu, ya, tulis saja namamu, ya, tulis saja Ali bin Abi Thalib. Ya, akhirnya Ali bin Abi Thalib, ya, karena maksudnya orang-orang Syam belum membaiat, sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan lalu, orang-orang Syam belum membaiat Ali bin Abi Thalib, ya, karena permasalahan menuntut darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala yang masih terus berlanjut. Kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib merubah namanya menjadi Ali bin Abi Thalib tanpa ada embel-embel Amirul Mukminin. Ini perkara kedua yang mereka protes. Di antara perkara yang mereka protes juga, yaitu mereka marah kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa ketika terjadi peristiwa perang Jamal, ketika melawan rombongannya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang di situ ada Thalha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awwam, yang kemudian kemenangan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak menjadikan harta rampasan perang, kemudian tidak mengambil ghanimah dari mereka? Kenapa tidak ditawan istri-istri mereka? Ya, ini mereka, Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Terjadi peperangan, kenapa tidak ada ghanimah? Kenapa tidak ada tawanan perang dan yang lainnya? Ini tiga perkara yang mereka kritik kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akhirnya, ketika mereka berkumpul di Harura, makanya orang-orang Faris juga disebut dengan Haruriyah, nisbah kepada tempat mereka berkumpul dengan jumlah yang banyak, ya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, ini mengutus sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas, ya, yang mulia, yang seorang yang sangat alim, ya, yang Rasulullah SAW pernah mendoakan, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din, ya Allah ajarkanlah dia ilmu tafsir dan jadikanlah seorang yang faqih, ya. Oleh karenanya hampir seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran kalau disebutkan tentang tafsir ayat tersebut biasanya menukil tafsir dari Ibnu Abbas atau murid-muridnya, Sa'id bin Jubair, kemudian Mujahid, ya, dan yang lainnya. Ibnu Abbas pun mendatangi orang Khawarij, jumlah mereka 10.000. Kemudian didiskusikanlah oleh Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas berkata, apa yang kalian kritiki dari Ali bin Abi Thalib? Maka orang-orang Khawarij menyebutkan tiga perkara tersebut. Maka Ibnu Abbas kemudian bantah mereka satu persatu, ya. Ketika adapun yang pertama, ya,
perkara pertama mengenai kenapa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah menjadikan dua orang lelaki sebagai hakim dalam permasalahan mereka sehingga mereka meninggalkan hukum Allah, la hukma illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah maka mereka kafir. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kenapa mereka mengurusi urusan darah menyerahkan urusan darah kaum muslimin kepada dua orang, Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Dua orang ini adalah dua orang yang diridhoi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas membantah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an urusan masalah perceraian, ya masalah seorang wanita, Allah menyuruh menyerahkan urusannya kepada dua orang laki. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ya, kata Allah, kalau ada permasalahan antara suami dan istri, maka kemudian permasalahan tidak bisa selesaikan, maka bisa dengan mengutus hakam. Hakam yaitu perwakilan dari pihak lelaki dan perwakilan dari pihak wanita. Ini ada dalam Al-Quran. Bahwasanya ada permasalahan, Allah menyuruh kita menyerahkan urusan kepada lelaki, kepada utusan. Ya. Ini saja ada utusan, apalagi permasalahan kaum muslimin. Ini masalah seorang wanita saja. Cerai atau tidak ada urusan, Allah menyuruh untuk fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utuslah wakil dari pihak lelaki dan wakil dari pihak wanita. Orang Khawarij terdiam, tidak bisa bantah. Orang Khawarij terdiam, mereka tidak bisa bantah ya. Kemudian di antara ketika mereka protes juga, kenapa Amirul Mukminin tidak menulis namanya Amirul Mukminin? Apakah dia Amirul Kafirin? Orang Khawarij protes. Ketika menulis perjanjian dengan Muawiyah, disuruh tulis Ali bin Abi Thalib menulis Amirul Mukminin, kata wakil dari Muawiyah, jangan. Kita belum bayat Anda, tulis saja namamu Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Thalib suruh tulis Ali bin Abi Thalib. Mereka protes, apakah Ali bin Abi Thalib Amirul Kafirin kalau bukan Amirul Mukminin? Maka Ibnu Abbas membantah. Ini pernah terjadi ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW mengadakan perundingan dengan Suhail bin Amr, maka Nabi menulis hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah Suhail bin Amr. Maka Suhail bin Amr protes ketika itu, kalau kamu adalah Rasul, ngapain kita memerangi engkau? Jangan tulis Rasulullah. Kami tidak mengakui Anda sebagai Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ketika itu Ali yang bagian tulis. Rasulullah bilang, Ali, hapus. Kata Ali, enggak mau. Ali bin Abi Thalib enggak mau. Kata Rasulullah, hapus. Kata Ali, enggak mau. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Ari ini makanahu. Mana tempat tulisan Rasulullah? Kemudian Ali tunjukkan, Rasulullah hapus sendiri. Rasulullah yang hapus sendiri. Rasulullah mengatakan kepada Ali, nanti kau akan mendapatkan kejadian seperti ini. Dan benar terjadi di zaman, sebagian telah dikatakan oleh Nabi SAW. Ternyata memang Ali harus menghapus nama Amirul Mukminin. Kalau Nabi menghapus Rasulullah, kalau Ali menghapus Amirul Mukminin. Ya. Akhirnya Ibnu Abbas menyebutkan kisah tersebut, orang Khawarij yang mereka tidak punya ilmu terdiam, tidak bisa berkutik. Jangankan Ali menghapus Amirul Mukminin, Rasulullah pernah menghapus kalimat Rasulullah. Ya. Rasulullah pernah menghapus kalimat Rasulullah SAW agar perundingan bisa terjadi. Maka terdiamlah orang-orang Khawarij. Kritikan mereka yang ketiga, mereka berkata, kenapa Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal kemudian membiarkan tidak mengambil ghanimah, kemudian tidak mengambil tawanan sementara mereka telah menang dalam peperangan? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membantah, bukankah dalam pasukan perang Jamal ada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Siapa yang berani menjadikan Ibunda Aisyah sebagai tawanan perang, menjadi budak wanita? Siapa yang berani? Bukankah dalam perang Jamal ada Aisyah? Aisyah kalau kalah berarti Aisyah menjadi budak wanita yang bisa digauli. Terdiamlah mereka semua. Terdiam mereka semua. Ketika terdiam mereka semua, 4.000 orang kemudian sadar. 4.000 orang sadar. Tinggal berapa? 6.000. 4.000 orang sadar kemudian gabung ke kubu Ali bin Abi Thalib. Dan ini pentingnya ilmu. Ya. Bahwasanya terkadang seorang terpaksa harus berdebat dengan ahlul bid'ah. Ya. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar, itu suatu hal yang wajar ya. Yang ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Dan dalam kasus ini 4.000 orang sadar, kemudian 6.000 tetap bersikeras ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan biarkan mereka ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan biarkan mereka, dan mereka ini orang-orang disebut dari qurra, dari ahlul qiraah, yaitu tukang baca Quran dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Kalau boleh kita katakan pasukan terbaiknya Ali bin Abi Thalib yang ahli ibadah.
rajin puasa, rajin baca Quran, rajin salat luar biasa sampai Rasulullah SAW mengatakan tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian nanti ketemu satu kelompok yang kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Ini Rasulullah bicara kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka orang Khawarij. Kalian akan meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa orang-orang Khawarij. Tapi kata Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Sungguhnya mereka keluar dari agama dalam sebagian riwayat dari Islam sebagaimana anak panah yang menembus hewan buruan, tembus sehingga lepas, tidak ada sedikit pun yang tersisa dari hewan tersebut, nembus begitu saja. Mereka adalah ahli ibadah. Tapi kata Rasulullah SAW, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka itu baca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an tersebut tidak masuk dalam hati mereka. Hanya sekedar lafal, tidak masuk ke dalam hati mereka. Akhirnya karena mereka tetap membelot, tidak mau gabung dengan Ali bin Abi Thalib dan mereka tetap mengkafirkan para sahabat, maka akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan biarkanlah mereka. Ya. Jangan sampai mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Rupanya berjalan dengan waktu, mereka berkumpul satu tempat namanya Nahrawan, ya. Kemudian mereka ternyata bikin ulah. Mereka membunuhi kaum muslimin. Di antara yang dibunuh adalah Abdullah bin Khabbab bin al-Arab. Ya. Ketika itu mereka melewati Abdullah bin Khabbab bin al-Arab, maka mereka mendatangi. Ini anaknya sahabat yang mulia, Al-Khabbab bin al-Arab, sahabat yang mulia yang disiksa oleh orang musyrikin Quraisy dahulu. Ketika orang Khawarij ketemu dengan Abdullah bin Khabbab, maka mereka bertanya, wahai Abdullah, engkau Abdullah bin Khabbab? Iya. Anaknya sahabat? Iya. Hadisna, sampaikanlah kepada kami suatu hadis yang pernah didengar oleh bapakmu dari Rasulullah SAW. Ini orang Khawarij bilang. Maka Abdullah bin Khabbab berkata, sungguhnya ayahku pernah menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, takunu fitanun, akan muncul fitnah-fitnah. Ya. Fakun Abdullahi al-maqtul wala takun Abdullahil qatil. Makna hadis seperti itu. Rasulullah mengatakan akan muncul fitnah-fitnah, maka jadilah engkau dalam fitnah tersebut sebagai hamba Allah yang terbunuh dan jangan kau menjadi hamba Allah yang membunuh. Langsung mereka ambil itu Abdullah bin Khabbab, kemudian mereka sembelih Abdullah bin Khabbab, kemudian dia punya istri atau dia punya budak wanita yang lagi mengandung, ya, kemudian dibunuh, dirobek perutnya oleh orang Khawarij. Ini perkara yang mengerikan bagaimana Abdullah bin Khabbab dibunuh oleh mereka. Gara-gara meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Orang Khawarij anak muda. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, saya khruju min ummati aqwamun sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, ya. Akan muncul di akhir dari umatku di akhir zaman, ya. Sekelompok pemuda yang mereka bodoh dan mereka muda, ya. Tadi mereka baca Al-Quran tidak sampai ke dalam dada mereka. Mereka membunuhi, ya, para sahabat. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan di antara sifat mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka membunuhi orang-orang Islam dan mereka meninggalkan para penyembah berhala. Ini orang Khawarij. Ketika sampai kabar kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya mereka telah membunuh Abdullah ibn Khabbab, ya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun marah karena mereka sudah membunuh kaum muslimin. Kemudian Ali bin Abi Thalib manggil mereka, bertanya, siapakah yang membunuh Abdullah bin Khabbab? Datangkan membunuhnya kepada kami. Untuk dikisos oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi, apa kata mereka? Mereka mengatakan, kulluna qatalnahu. Kami semua telah bunuh dia. Bukan satu orang, kami semua bunuh dia. Ya. Kami semua bunuh dia. Ya. Ketika itu, berarti mereka cari gara-gara. Ketika itu, maka Ali pun menyiapkan pasukan untuk menyerang mereka. Karena mereka ini mengkafirkan para sahabat. Tidak diserang, mereka akan membunuh para sahabat. Karena mereka merasa wajib membunuh orang kafir. Ya, kan, kalau mereka serahkan pembunuhnya, mungkin tidak terjadi peperangan. Tapi ketika mereka membangkang, kata mereka, kami semua yang bunuh. Ya, artinya mereka nantang kalau mau lawan-lawan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan, ya,
Kemudian Ali bin Abi Thalib menyemangati pasukannya untuk membunuh mereka ya. Maka Ali bin Abi Thalib menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang Khawarij kepada pasukannya agar mereka semangat untuk membunuh orang-orang Khawarij. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Suwaid ibn Ghafalah dalam Sahih Bukhari, qala Aliun, Ali berkata, radhiyallahu anhu, "Idza haddatsukum an Rasulillahi haditsan." Kalau aku sampaikan kepada kalian ya Rasulullah sebuah hadis, fa wallahi la an akhirra minas sama'i ahabbu ilayya min an akdziba alaihi. Aku lebih suka dijatuhkan dari langit jatuh ke bumi daripada aku berdosa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza haddatsukum fima baini wa bainakum fa innal harba khid'ah. Adapun kalau aku menyampaikan suatu perkara antara aku dengan kalian, namanya perang adalah tipuan. Ya, jadi bedakan. Sekarang saya sedang sebut hadis Nabi. Saya tidak sedang berbohong. Saya tidak sedang berbicara taktik dan strategi. Saya bicara hadis Nabi, kata Ali bin Abi Thalib. Kalau saya bicara hadis Nabi, pasti saya benar. Ya, saya tidak sedang berbicara strategi dan taktik. Dan saya lebih suka dijatuhkan dari langit daripada sebut atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali berkata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Saya khruju qaumun fi akhir zaman." Akan muncul, akan keluar suatu kaum di akhir zaman. Ahdathul asnan, yang mereka anak muda. Sufahaul ahlam, mereka orang bodoh. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka mengucapkan perkataan yang terbaik. Itu mereka, ayat Al-Quran mereka jadikan dalil. Ya. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Al-Quran tidak masuk dalam hati mereka. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang dipanahkan menembus hewan buruan kemudian keluar meninggalkan hewan buruan tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum." Di mana saja kalian bertemu dengan mereka, bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh mereka akan mendapatkan ganjaran besar pada hari kiamat kelak. Ali memotivasi pasukannya untuk menyerang Khawarij. Dan ini Ali tidak mengatakan demikian ketika masuk dalam fitnah perang Jamal, dalam perang Siffin. Ali tidak mengatakan ini. Karena itu fitnah. Tapi ketika melawan Khawarij, Ali semangat. Karena dia tahu dengar langsung dari Nabi SAW tentang hadis-hadis tentang Khawarij. Ya, bagaimana keutamaan membunuh orang-orang Khawarij. Ya. Bagaimana keutamaan membunuh orang-orang Khawarij. Ya. Maka berangkatlah pasukan Ali bin Abi Thalib untuk menyerang orang-orang Khawarij, maka terjadilah ya pertempuran yang sangat dahsyat ya. Ya. Dan akhirnya mereka berhasil dikalahkan. Yang meninggal dari pasukan Ali bin Abi Thalib sekitar 9 orang atau 10 orang, sementara mereka seluruh habis. Kalau tidak salah cuma tinggal 10 orang yang kemudian kabur. Ya, dibunuh semua oleh pasukannya Ali bin Abi Thalib ya. Dibunuh oleh pasukannya Ali bin Abi Thalib. Setelah perang selesai, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Carilah kepadaku ya. Carilah kepadaku di antara mereka, untukku di antara mereka seorang yang Zu Sudayyah." Ya, yaitu di antara pasukan Khawarij sebagaimana Nabi mengabarkan kepadaku, di antara mereka ada seorang yang memiliki tangan yang buntung dan memiliki di tangan tersebut ada semacam tai lalat yang kemudian seperti puting buah payudara seorang wanita yang kemudian tapi di puting tersebut semacam tai lalat besar yang keluar untayan rambut. Ya, ada 8 atau berapa ya. Ali bilang, "Carikan." Maka pasukannya pun cari. Kata mereka tidak ada ya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, "Inni la akdzib." Ya. Aku tidak berdusta dan aku tidak didustai. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan ada di antara mereka yang memiliki ciri demikian. Mereka cari, tidak ada. Ali berkeringat ya. Khawatir salah. Ya, apalagi disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang berhasil membunuh ribuan itu merasa nggak enak ya. Karena membunuh kaum muslimin bagaimanapun, ini kaum muslimin, kita sudah bunuh bagaimana ya. Ya, benar nggak ini Khawarij yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Maka Ali bilang, "Cari. Saya tidak berdosa dan saya tidak dustai." Kemudian dicari-cari, ternyata benar. Ternyata mayat orang tersebut lagi tertumpuk dengan mayat-mayat yang lain. Ketika dibongkar-bongkar, ternyata ada orang tersebut. Maka didatangkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali pun bertakbir, "Allahu Akbar."
Benar perkataan Rasulullah SAW. Dalam riwayat Ali pun sujud syukur. Sujud syukur. Berarti benar yang dia perangi benar-benar orang Khawarij yang memeranginya dapat pahala besar. Karena kata Rasulullah SAW, fa'aina malakitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian mendapatinya, bunuhlah mereka. Fa'inna fi qatlihim ajran, fa'inna indallahi ajran liman qatalahum yaumil qiyamah. Barang siapa yang bunuhnya dapat pahala besar pada hari kiamat kelak, ya. Saking mereka ketika itu sebagian sahabat sampai ragu, ya. Karena ketika sebagian sahabat mengatakan ketika kami ingin menyerang mereka, datangi mereka, tiba-tiba kami mendengar seperti suara lebah. Mereka lagi baca Quran, subhanallah. Sampai seorang sahabat kemudian dia sholat. Dia sholat di hadapan Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, ya Allah, kalau ini benar, biarkan aku merangi mereka. Kemudian Ali menegur. Jangan kau ragu, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, jangan kau ragu. Karena apa? Bagaimana mau dibunuh? Mereka baca Quran. Sampai terdengar seperti suara lebah. Baca Quran semua. Subhanallah. Sementara mereka sholatnya lebih hebat. Muka mereka pucat karena sering berpuasa. Baca Quran luar biasa. Di antara mereka banyak hafal Quran. Ahli baca Quran. Pasukan elitnya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita bilang, pasukan elitnya Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan takwa, ternyata jadi Khawarij. Ya. Karena kebodohan. Memahami ayat-ayat Al-Quran salah. Dan ini peringatan bagi kita bahwasanya memahami Al-Quran itu bukan cuma modal bahasa Arab. Ya, orang-orang Khawarij orang Arab, bukan orang Arab mereka. Tapi mereka tidak mengerti tafsir. Sebagaimana kata Ibnu Umar, mereka membawa ayat-ayat yang untuk orang-orang kafir mereka berikan kepada orang-orang beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari berkata, "Wa kana Ibnu Umar yarahum syiraral khalqi." Syirara khalqillah. Ibnu Umar memandang orang Khawarij adalah orang terburuk. Makhluk terburuknya Allah itu orang-orang Khawarij. Wa qala innahum intalaqu ila ayatin nazalat fil kuffar faja'aluha 'alal mu'minin. Mereka datang kepada ayat-ayat yang turun untuk orang kafir, mereka tempelkan kepada orang beriman. Seperti wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan Allah maka mereka orang kafir. Ayat turunnya asalnya kepada orang Yahudi. Ya. Tidak semua orang tidak salah berhukum kemudian dikafirkan sebagaimana orang-orang Khawarij, ya. Dan Ibnu Umar mengatakan, hum syiraru khalqillah, makhluk terburuk. Membunuh mereka dapat pahala besar. Membunuh mereka dapat pahala besar. Para ulama khilaf tentang orang Khawarij ini apakah kafir ataukah mukmin. Dua pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan mereka hukumnya kafir. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, yamrukuna minad din. Mereka keluar dari agama. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah yang dipanah kemudian menembus hewan buruan. Ketika tembus keluar, tidak tersisa sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, yamrukuna minal Islam, mereka keluar dari Islam. Ibarat hewan buruan ini seperti Islam. Ketika ditembus, kemudian lewat. Bahkan sebagai riwayat, maka seorang pun melihat ragu di bagian belakangnya anak panah, ya, yang tempat diletakkan tali busur. Tali busur kalau mau dipanah dilihat di belakang apakah ada sisa. Sang pemanah melihat ada sisa enggak? Apakah ada darahnya? Apakah ada dagingnya? Apakah ada kotorannya? Ternyata bersih. Artinya apa? Mereka keluar dari Islam benar-benar keluar. Tidak ada tersisa sedikit pun Islam. Seandainya ada daging yang nyantol berarti masih ada Islam yang nyantol. Sehingga sebagian ulama memandang bahwasanya orang Khawarij kafir. Makanya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di antaranya karena mereka kafir berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dalil yang kedua kenapa mereka dikafirkan? Karena mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan para sahabat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir akan kembali kepada salah satunya. Kalau saudaranya tersebut kafir, selesai. Kalau tidak, kembali kepada dia. Dan orang-orang Khawarij mengkafirkan para sahabat yang dijamin masuk surga. Kaum muslimin banyak mereka kafirkan. Mereka kafirkan Ali, mereka mengkafirkan Muawiyah, mereka mengkafirkan Amr bin Al-As, mereka mengkafirkan Abu Musa Al-Asy'ari, mereka mengkafirkan seluruh sahabat yang setuju dengan qadhiyatut tahkim, peristiwa tahkim. Semua dikafirkan dan salah. Berarti pengkafiran tersebut kembali kepada mereka. Sehingga ini diantara dalil bahwasanya mereka kafir. Nabi mengatakan mereka keluar dari Islam dengan benar-benar keluar. Tidak ada tersisa pun Islam yang nyantol pada mereka. Itu sebagaimana tidak ada daging yang nyantol pada anak panah tersebut.
Dan mereka telah mengkafirkan kaum muslimin. Ketika tidak benar pengkafirannya, maka kembali kepada mereka, maka mereka kafir. Ini pendapat. Pendapat yang lain, ini pendapat ulama, mengatakan mereka tidak kafir. Ya, mereka tidak kafir. Ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak bermuamalah dengan mereka sebagaimana muamalah orang kafir. Kalau kita berperang lawan orang kafir, kita boleh ambil ghanimahnya, kita boleh tawanannya, kita misalnya seperti. Tapi Ali tidak bermuamalah dengan mereka sebagaimana memerangi orang kafir dalam jihad. Ya, tidak. Mereka diperangi seperti seorang muslim. Makanya diriwayatkan dari Ali ketika ditanya, akufarun hum, apakah mereka orang kafir, orang khawarij? Kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru. Mereka itu justru lari dari kekufuran. Tidak ingin berhukum dengan hukum selain Allah, justru mereka ingin lari dari kekufuran, maka jadi khawarij. Apakah mereka munafik? Bagaimana munafik? Munafik tidak munafiqun la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit, sementara mereka ibadahnya luar biasa. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ikhwanuna bagaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang membangkang, maka perlu diperangi. Perlu diperangi. Jadi rajih Allah alam besok orang khawarij tidak sampai pada derajat kafir. Namun perlu diperangi karena berbahaya. Perlu diperangi karena berbahaya. Inilah orang-orang khawarij ya, yang pernah muncul dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian sisa yang diperangi oleh mereka terkocar-kacir dan mereka membentuk kelompok-kelompok dan masih ada sisa-sisa mereka dari kalangan orang-orang khawarij. Dan pemikiran mereka terus sampai hari kiamat ada pemikiran orang-orang khawarij. Taib, ini peristiwa terjadi pada tahun 38 Hijriah. 2 tahun kemudian terjadi peristiwa besar, yaitu terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, dan Ali tahu akan hal tersebut, dia akan dibunuh. Dia akan dibunuh. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, innaka satudrabu darbatan hahuna wa yakunu sahibuha ashqaha kama kana aqirun naqati ashqa Thamud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, sungguhnya kau akan ditikam di sini. Rasulullah tunjukkan di bagian kepalanya. Ya. Kau akan ditikam di sini, dan pembunuh yang melakukan tikaman tersebut adalah orang yang paling celaka. Sebagaimana pembunuh ontanya Nabi Saleh adalah orang yang paling celaka dari kaum Thamud. Kata sebagian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Syamsi wa Duhaha, idzim ba'atha ashqaha. Tatkala orang yang paling celaka bangkit di antara mereka, itu namanya Salih bin Qudar, yang akhirnya mengeksekusi pembunuhan ontanya Nabi Saleh. Ya, tidak semuanya bunuh, satu orang aja. Makanya disebut dia adalah orang yang paling celaka dari kaum Tsamud. Nah, orang yang bunuh engkau juga ya Ali adalah orang yang paling celaka. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Inna Rasulullah SAW ahida ilayya anni la amutu hatta uammar tukhdabu hadhihi. Ya. Ya. Itu lihiyatahu. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan kepadaku, aku tidak bakalan mati sampai ada orang yang bersekongkol untuk membunuhku, sehingga darah akan keluar dari kepalaku dan membasahi jenggotku. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW berkata kepada Ali, Ya Aba Turab, wahai Abu Turab, ala uhaddithukum bi ashqan nasi rajulain? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling celaka, dua orang yang paling celaka? Waktu itu ada Ali dengan temannya. Ya. Qulna bala ya Rasulullah. Ali dan temannya berkata, tentu ya Rasulullah, apa itu? Siapa dua orang tersebut yang paling celaka tersebut? Maka kata Rasulullah SAW, Uhaymiru Thamud alladhi aqara an-naqa walladhi yadribuka ya Ali ala hadhihi hatta tuballa minhu hadhihi. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah orang paling celaka dari kaum Thamud yang telah menyembelih atau membunuh ontanya Nabi Saleh. Kemudian orang celaka yang kedua adalah yang membunuh engkau ya Ali,
di mana dia akan memukul kepalamu, kemudian akan keluar darah dari kepalamu sampai membasahi jenggotmu. Ya. Jadi Rasulullah sudah mengabarkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan terbunuh. Bagaimana peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Berkumpullah 3 orang, sisa-sisa orang Khawarij. Mereka berkumpul disebutkan di Mekah. Mereka membuat janji, ya, ketika itu Ali bin Abi Thalib di Kufah, ya. Kemudian Muawiyah berada di Syam, ya. Kemudian Amr bin As berada di Mesir, ya. Dan kisah ini disebutkan oleh Ibnu Jarir, ya, dan juga selainnya dari para ahli sejarah, ya. 3 orang Khawarij yang tersisa di antaranya Abdurrahman bin Amr. Abdurrahman bin Amr yang dikenal Abdurrahman ibnu Muljam Al-Himyari Al-Muradi, ya. Abdurrahman bin Amr dikenal dengan Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari Al-Muradi, ya. Kemudian orang kedua namanya Al-Buraq bin Abdullah At-Tamimi. Al-Buraq, yang ketiga namanya Amr bin Bakar. Al-Buraq dan Amr bin Bakar. Mereka berkumpul, ketika mereka berkumpul di Mekah, kemudian mereka mengingat tentang bagaimana teman-teman mereka yang tewas dalam Nahrawan. Itu orang Khawarij. Mereka doakan teman-teman mereka yang tewas. Ya. Kemudian mereka berkata, "Madza nasna' bil baqa' ba'dahum?" Apa yang mau kita lakukan? Mereka, kawan-kawan kita sudah meninggal dunia. Kanu min khairin nas. Mereka orang terbaik, ahli baca Quran, ahli salat, ahli puasa. Dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Aksaruhum salatan. Mereka orang terbaik dan paling banyak salatnya. Wa kanu du'atan nasi ila rabbi. Mereka selalu menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna fillahi laumata alaim. Dan mereka tidak pernah takut kepada Allah atas cercaan orang yang mencela. Apa yang kita lakukan? Teman-teman itu sudah mati di Nahrawan, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Falau syaraina anfusana fa ataina a'immatad dhalala faqatalnahum. Bagaimana kalau kita jual diri kita? Kita jual diri kita untuk berjihad, untuk mati. Kita bunuh para pemimpin-pemimpin kesesatan, a'immatud dhalalah, pemimpin kesesatan. Siapa maksud mereka pemimpin kesesatan? Yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As. Orang-orang terbaik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini imam-imam petunjuk dibilang imam kesesatan orang Khawarij. Kata mereka, fa'arahna minhumul bilad. Kalau kita sudah bunuh mereka, sudah kita membuat orang-orang tentram dengan matinya 3 orang ini. Wa akhadna minhum sa'ra ikhwanina, dan kita balas dendam dari saudara-saudara kita terbunuh kalau kita membunuh 3 orang ini, karena 3 orang ini menurut mereka yang bikin masalah sehingga terjadi peperangan melawan orang Khawarij dalam kisah Nahrawan. Maka Ibnu Muljam berkata, "Ana akfikum Ali bin Abi Thalib." Aku yang akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Tenang, urusanku Ali bin Abi Thalib. Wa qala al-Buraq bin Abdullah berkata, "Ana akfikum Muawiyah." Aku yang akan bunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa qala Amr bin Bakar berkata, "Ana akfikum Amr bin As." Aku yang membunuh Amr bin As. Akhirnya mereka bersepakat, ya. Tidak boleh mereka mundur. Pokoknya cuma 2 kemungkinan. Berhasil membunuh target atau terbunuh. Enggak ada lari, enggak ada. Membunuh atau terbunuh. Ya. Ya ini la yankisu rajulun minhum an sahibi hatta yaqtulahu aw yamuta dunahu. Cuma 2, mati atau terbunuh. Akhirnya mereka pun mengambil pedang mereka. Kemudian mereka masukkan dalam racun. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan berbulan-bulan, ada yang mengatakan setahun. Dibiarkan dalam racun tersebut. Bahkan disebutkan bagaimana Abdurrahman ibnu Muljam membeli racun 1000 dinar. Jadi racun yang sangat parah. Sampai harganya mahal, 1000 dinar. 1 dinar 4 gram emas. Ya, kalau 1000 dinar 4 kilogram emas. Ya. Untuk beli racun aja dia taruh lama supaya racun benar-benar masuk ke dalam besi atau pedang tersebut. Dibiarkan lama. Khusus untuk bunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka sepakat, kita bunuh mereka ini semua setelah setelah lewat 17 Ramadan. Yaitu tanggal 17 Ramadan di pagi hari semua bunuh. Dibunuh di waktu salat subuh semuanya. Tanggal 17 Ramadan. Semua sepakat. Maka berangkatlah mereka, ya. Yang satu pergi ke Syam, ke Damaskus, ya. Yang satu Buraq bin Abdullah pergi untuk bunuh Muawiyah. Kemudian Amr bin Bakar pergi untuk ke Mesir untuk membunuh Amr bin As. Kemudian Abdurrahman bin Muljam pergi ke Kufah untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, berangkatlah mereka masing-masing menjalankan tugasnya. Kemudian
mereka bersiap-siap datang lebih cepat, kemudian bergabung dengan kaum muslimin, sehingga waktu yang telah mereka tentukan, mereka bunuh bareng-bareng waktu yang sama. Adapun Al-Buraq bin Abdullah, ketika dia sampai ke Muawiyah itu ingin keluar menjadi imam masjid salat subuh, maka kemudian dia pun menikah Muawiyah. Tapi Muawiyah sempat menghindar, namun akhirnya mengenai bokong atau mohon maaf itu pantatnya Muawiyah. Dan akhirnya dia ditangkap kemudian dibunuh. Terlukalah dan ada racunnya. Masalahnya bukan cuma lukanya, ada racunnya. Akhirnya datangkan tabib kepada Muawiyah, diriwayatkan tabib tersebut mengatakan, "Wahai Muawiyah, cuma ada dua kemungkinan untuk menyembuhkan penyakitmu. Menggunakan api, kai, ya. Atau kau minum obat. Saya berikan obat, tapi kalau kau minum obat ini untuk menetralkan racun ini, kau tidak akan bisa punya anak lagi." Kata Muawiyah, "Aku tidak kuat kalau dengan api dipanaskan, tapi saya akan minum. Meskipun saya sudah punya anak, yaitu Yazid dan yang lainnya." Akhirnya Muawiyah minum dan dia tidak bisa punya anak lagi. Sembuh. Muawiyah sembuh radhiyallahu taala anhu. Adapun Amr bin Bakar pergi ke Mesir kemudian hendak membunuh Amr bin As. Subhanallah, qadarullah, pagi hari itu Amr bin As sakit perut. Dia minum obat kemudian sakit perut, enggak bisa jadi imam. Akhirnya dia menyuruh anak buahnya bernama Kharijah bin Abi Habib kalau tidak salah. Kharijah bin Abi Habib untuk jadi imam. Ketika Kharijah menjadi imam, maka datanglah Amr bin Bakar ini, kemudian dia pun menikam Kharijah. Akhirnya dia bilang, "Aku telah berhasil membunuh Amr bin As." Maka dikatakan kepada dia, ditangkap, "Kau tidak membunuh Amr bin As, kau membunuh Kharijah." Akhirnya dia berkata, "Aradtu Amran wa aradallahu Kharijah." Aku ingin bunuh Amr, tapi Allah menghendaki aku membunuh Kharijah. Jadilah ini suatu pepatah yang dikatakan oleh sampai sekarang sebagian orang, kalau dia niatnya begini ternyata kejadiannya beda, mereka menjadikan ini suatu pepatah, "Aradtu Amran wa arada Kharijah." Yang artinya ini perkataannya Amr bin Bakar, aku ingin bunuh Amr, tapi ternyata Allah menghendaki aku membunuh Kharijah. Ini ditangkap, dibunuh juga. Apa yang terjadi pada Abdurrahman ibnu Muljam al-Himyari al-Muradi? Siapakah Abdurrahman bin Muljam ini? Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang yang saleh dari kalangan Khawarij. Semua orang Khawarij saleh, cuma mereka punya pemikiran takfir. Bahaya. Kalau bicara ibadah jangan tanya, hafal Quran jangan tanya, rajin baca Quran. Kerjaannya salat, puasa, baca Quran. Jangan tanya, mereka luar biasa. Ya. Bahkan disebutkan bahwasanya di zaman dia sudah hidup lama, dia tabi'in. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini Abdurrahman bin Muljam ini pernah dikirim oleh Umar bin Khattab ke Amr bin As di Mesir. Kemudian disuruh perhatikan karena dia dikirim untuk mengajari orang-orang baca Quran. Dia qari. Jadi ikhwan kita ini jangan terlalu pede dengan iman yang kita miliki. Kita enggak tahu. Senantiasa kita berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Ya Allah yang bolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hatiku. Kemudian ini orang diutus oleh Umar. Umar percaya sama dia. Diutus untuk jadi apa? Untuk jadi pengajar baca Al-Quran. Lama-kelamaan, bahkan dia masuk dalam pasukannya Ali bin Abi Thalib. Ternyata menjadi Khawarij. Bahkan ingin membunuh Ali bin Abi Thalib. Bahkan menganggap Ali bin Abi Thalib adalah imamud dhalalah. Pemimpin kesesatan, Ali bin Abi Thalib. Kejahilan. Tidak punya ilmu. Maka apa yang dia lakukan? Maka pergilah dia ke Kufah. Ya. Disebut dalam sebagian riwayat, dia sudah datang jauh sebelum hari hanya. Kemudian dia dengar ada seorang wanita yang saudaranya dan bapaknya, kakaknya dan bapaknya atau suaminya meninggal di dalam perang Nahrawan. Bapaknya, kakaknya, suaminya adalah orang Khawarij dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Maka dia sangat dendam dengan Ali bin Abi Thalib. Dan wanita itu terkenal cantik. Maka akhirnya dia tahu ketika Abdurrahman bin Muljam datang, maka dia nawarkan dirinya. Dia berkata, "Kalau kau bisa bunuh Ali bin Abi Thalib, maka aku akan menikah dengan engkau." Ini wanita cantik. Dia punya ayah dan kakaknya meninggal. Wanita cantik, mungkin masih gadis ya. Intinya dia tawarkan diri, "Kalau kau mau nikah denganku," dan dia sangat cantik wanita ini, "maharku adalah membunuh Ali bin Abi Thalib." Dalam hati Abdurrahman bin Muljam kebetulan memang dia datang untuk bunuh Ali bin Abi Thalib. Dan dia semangati, "Kau bunuh. Kalau kau hidup, kau akan mendapatkan aku. Kalau kau mati, sungguhnya kematian lebih baik. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia." Orang-orang soleh. Maka
semangatlah Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ketika akan membunuh Ali bin Abi Thalib, dia minta bantuan ya, 2 orang ya. Di antaranya Syabib ya, Syabib bin Bajar al-Asja'i al-Haruri ya. Kemudian yang satu namanya Wirdan ya. Wardan atau Wirdan. 2 orang ini. Jadi mereka bertiga, Syabib, Wardan sama Abdurrahman bin Muljam. Maka berangkatlah mereka sebelum subuh sudah siap-siap di Masjid Kufah, dan kebiasaan Ali bin Abi Thalib membangunkan orang-orang salat subuh. Sahabat Nabi yang sangat soleh. Ali bin Abi, tidak ada yang ragu tentang kesolehannya. Ya. Maka mereka sudah siap-siap ketika Ali bangunkan orang-orang, Ali mengatakan salat, salat, salat. Bangunkan mereka, kenal suara Ali bin Abi Thalib, maka langsung tiga-tiganya menikam. Ya, menikam Ali bin Abi Thalib, yang lain salah, yang lain salah. Akhirnya yang kena adalah Abdurrahman bin Muljam, persis dia menikam di kepala Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika dia memukul Ali bin Abi Thalib di kepalanya sambil dia membaca firman Allah, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad." Dan di antara orang-orang ada yang menjual dirinya di jalan Allah, itu dia mengatakan, saya mau mati syahid dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Saya ingin mati syahid dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia merasa ini adalah ibadah yang terbaik, membunuh Ali bin Abi Thalib untuk bisa masuk surga. Luar biasa Khawarij. Ya. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, "Alaikum bihi, tangkap dia." Ya. 3 orang ini lari. Syabib lolos. Kemudian Wirdan lolos juga tapi akhirnya terbunuh. Ditangkaplah Abdurrahman bin Muljam. Ditangkap. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib kena racun di kepalanya dan dia akan meninggal dunia. Ya. Dia akan meninggal dunia. Maka berkatalah Abdurrahman bin Muljam, ya, dia mengatakan, syahadtu arba'ina sabahan, aku telah kasih racun selama 40 hari di pedang tersebut. Wa sa'altu Allah an yaqtula bihi syarra khalqih, dan aku minta kepada Allah pedang ini akan membunuh makhluk terburuknya di atas muka bumi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi dia menganggap Ali bin Abi Thalib makhluk terburuk. dia merasa ini jihad. Ya, dia merasa ini jihad. Maka Ali berkata, la uraka illa maqtulan bihi, justru kau akan terbunuh ya. Sama-sama meninggal akhirnya ya. Kata Ali, wa in mittu faqtuluhu. Kalau aku meninggal maka bunuhlah dia. Wa in ishtu fa ana a'lamu kaifa asna'u bi. Kalau aku hidup aku yang akan urus dia ini. Ya, Ali bin Abi Thalib tatkala akan meninggal dunia maka dia beri wasiat kepada anaknya Hasan dan Husain ya. Kemudian dia memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak mengucapkan kata-kata yang la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai terakhir ucapan yang dia ucapkan ketika meninggal dunia. Dia baca firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun dia akan melihat hasilnya. Siapa yang melakukan keburukan sedikit pun dia akan melihat hasilnya. Tapi dia perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meninggal dalam kondisi mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan demikianlah para sahabat banyak yang diuji meninggal dengan kondisi yang tragis agar Allah menyempurnakan pahala mereka, agar mereka mendapatkan pahala mati syahid. Di antaranya sudah kita sebutkan Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Bagaimana Utsman bin Affan ditikam oleh orang-orang pemberontak, masuk di rumahnya, ditikam di depan istrinya, sebagaimana kita ceritakan. Ali bin Abi Thalib juga demikian, dibunuh oleh orang Khawarij, sehingga sempurnalah pahala mereka, mereka mendapatkan pahala mati syahid. Radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun Abdurrahman bin Muljam, ya, maka dia pun ditangkap, kemudian dipotonglah kakinya, ya, potonglah tangannya, dan dia bersabar. Luar biasa ini orang. Ketika mau dipotong lisannya, dia menangis. Kenapa kau menangis? Saya tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak berpikir kepada Allah. Bayangkan dia bilang, saya tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak berpikir kepada Allah. Ya, orang kalau lihat ini siapa ini wali, Al Khawarij, neraka jahanam, ya, mengerikan. Dia bilang saya tidak mau dipotong lidah saya dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun dibunuh Abdurrahman bin Muljam al-Hamyari al-Muradi. Setelah itu Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah meninggal 2 hari berikutnya, ya. Ada yang mengatakan 21 Ramadan dia meninggal, ya, kalau tidak salah. Setelah itu Ali bin Abi Thalib pun dikubur. Ketika akan dikubur maka disembunyikan kuburan Ali bin Abi Thalib. Ya, di beberapa tempat digali, kemudian
ditutup, setelah itu ditutup, kemudian diratakan tanahnya, dikasih air sehingga rata. Orang tidak tahu di mana kuburan Ali bin Abi Thalib, sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana kuburan Ali bin Abi Thalib. Di antara sebabnya ada yang mengatakan karena mereka khawatir orang-orang Khawarij yang benci dengan jasad Ali akan dikeluarkan dan yang lainnya ya. Intinya Ali bin Abi Thalib jasadnya tidak diketahui di mana. Ada yang mengatakan yang jelas di Kufah ya. Tapi daerah mana tidak ada yang tahu dengan pasti. Radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah di bulan Ramadan, tanggal 21 ya, atau tanggal 20 ya. Usia beliau ya ada khilaf ya, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan kurang daripada 60. Allah alam bisawab, tergantung berapa umur Ali bin Abi Thalib ketika masuk Islam. Ada yang mengatakan kalau dia masuk Islam 7 tahun berarti usia beliau adalah sekitar kurang dari 60 ya. Tapi kalau dia masuk Islam umur 11 tahun maka usianya mungkin 60-61 tahun. Demikianlah Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia yang memperjuangkan seluruh kehidupannya untuk Islam dan selalu dalam ujian-ujian yang berat dalam kehidupannya. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal dengan keberaniannya, pemberani yang luar biasa, tidak pernah takut dengan kematian. Dialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara keistimewaan Ali bin Abi Thalib, semua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada sekarang ini semuanya adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.